bahwa keberhasilan itu karena para martir yang karena kesetiaan dan pengorbanannya telah mengubah murka Tuhan menjadi belas kasih. Shalom, kita masuk episode 41 dan kita masih akan membicarakan perjanjian lama sebelum masuk perjanjian baru ya. Karena ada satu tema yang penting di dalam 2 Makabe, yaitu jalan alternatif untuk melawan kekerasan yang seperti apa yang telah diperlihatkan oleh Makabe, yaitu jalan kemartiran. Jika kita berkilas balik ya dan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa perlawanan Makabe, warisan yang ditinggalkan Matatias dan anak-anaknya itu adalah sebuah kisah epik tentang semangat untuk melawan teror dari kerajaan Selekus. Terinspirasi dari orang-orang ini, banyak generasi Yahudi itu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama dari keluarga Makabe seperti Yohanes, Simon, Yudas, dan sebagainya. Namun dari demikian ya, pergerakan ini juga ditandai dengan kekerasan yang ekstrim. Ada kalanya ditimpakan kepada orang-orang sebangsanya sendiri. Dan lebih dari itu, sangat menyakitkan dan ironis bahwa perlawanan yang dinyalakan karena semangat dari Taurat ya, dan pembangkangan terhadap budaya Yunani itu akhirnya menghasilkan dinasti di mana penguasanya justru menerapkan Helenisme kepada orang-orang Yahudi sendiri. Jadi pada akhirnya dinasti Hasmonean atau Hasmonayim itu, atau artinya adalah dinasti Yahudi yang merdeka, itu menjadi sangat mirip dengan orang-orang yang diperanginya dulu. Lalu apakah ada jalan lain selain perlawanan dengan kekerasan? Dan secara halus, kitab 2 Makabe itu menunjukkan hal ini. Dosa jarang memberikan opsi yang baik. Dalam kasus Makabe adalah opsinya itu membunuh atau dibunuh. Matatias dan anak-anaknya memang memilih jalur pertama. Dan mereka dianggap sebagai pahlawan dalam sejarah Makabe. Namun demikian, kitab 2 Makabe itu menawarkan gambaran alternatif dengan semangat yang sama, bahkan lebih hebat, yaitu jalur kemartiran. Dalam 2 Makabe 6 dan 7, kita menemukan 2 episode kemartiran yang terjadi pada masa Antiochus keempat atau Epiphanes. Kejadian itu ditulis dan dikirim kepada komunitas Yahudi di tempat semacam seperti kota Alexandria di Mesir. Ya, di mana mereka itu tidak hidup dalam penderitaan sebagaimana komunitas di Palestina. Ada catatan pertama, yaitu tentang seorang tetua bernama Eleazar yang dibunuh karena menolak makan daging babi. Ia didesak untuk melakukan ritual pagan dan sebetulnya sudah diperbolehkan untuk mengganti daging babi itu dengan daging halal, cukup untuk berpura-pura saja melakukan ritual pagan. Lalu bagaimana Eleazar menanggapi hal ini? Ia menanggapinya dengan jelas dan setia. Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami, supaya janganlah banyak pemudaku sesatkan juga. Oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun itu beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Dan dalam pada itu kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam dari pihak manusia, tetapi tidak dapatlah aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dengan demikian, aku pun meninggalkan suatu teladan luhur bagi kaum muda, untuk dengan sukarela mulia mati bagi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar segera menuju tempat siksaan. Ketika sudah hampir mati karena pukulan-pukulan, maka mengadulah Eleazar, katanya, bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut
dan bahwa aku sekarang menanggung kesengsaraan hebat dalam tubuhku akibat deraan itu. Tetapi aku menderita semuanya itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan. 2 Makabe 6 ayat 24-30. Jadi penulis 2 Makabe itu menyebut kematian Eleazar itu sebagai sebuah teladan kemuliaan. Peringatan akan keberanian tidak hanya saja bagi kaum muda, tetapi juga bagi seluruh bangsa. 2 Makabe 6 ayat 31. Catatan kedua, itu tentang seorang ibu dengan ke-7 anaknya yang disiksa dan dibunuh secara kejam karena menolak melanggar Taurat dengan makan daging babi. Anak-anaknya berulang kali menyatakan rela mati untuk tetap setia pada hukum Tuhan. Kami siap mati daripada melanggar hukum para leluhur kami. 2 Makabe 7 ayat 2. Kami mati demi hukum-hukumnya. 2 Makabe 7 ayat 9. Dan aku patuh akan hukum yang diberikan kepada leluhur kami lewat Musa. 2 Makabe 7 ayat 30. Di 2 Makabe 7 ayat 9 juga ditulis bahwa mereka percaya akan kebangkitan. Ini adalah suatu gagasan baru ya di dalam perjanjian lama. Dan sebelum kematiannya, anak ke-6 berkata demikian. Karena kami menderita sengsara ini oleh sebab diri kami sendiri, oleh karena kami telah berdosa kepada Allah kami. Itulah sebabnya maka hal-hal yang mengherankan telah menimpa diri kami. 2 Makabe 7 ayat 18. Jadi para martir itu tidak menganggap takluk kepada Antiochus keempat itu sebagai konsekuensi dari kelemahan mereka dalam berpolitik. Tetapi karena akibat ketidaksetiaan mereka pada perjanjian. Meskipun banyak upaya dari penguasa pagan itu merusak kesetiaan orang-orang Yahudi kepada Taurat yang semasa Esra telah dibangun dengan tanpa lelah, banyak orang-orang Yahudi itu memilih untuk menyerahkan diri, disiksa dan mati daripada harus murtad. Para martir hidup dalam kesetiaan pada perjanjian dan hukum-hukumnya. Dan seperti Daniel dan orang-orang lain yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mengakui dosa mereka dan dosa-dosa para leluhur, memohon belas kasihan Tuhan. Teman-teman, ada catatan bahwa kata martir ini berasal dari kata Yunani yang berarti saksi. Satu hal yang paling menyolok terkait kemartiran ibu dan ke-7 anak-anaknya dalam 2 Makabe 7 adalah bahwa para martir ini percaya bahwa penderitaan mereka yang terjadi kepada mereka karena kesetiaan mereka pada hukum Tuhan akan membawa penebusan untuk seluruh bangsa. Dalam kata-kata anak termuda si bungsu ketika akan dibunuh. Sama seperti kakak-kakakku, aku pun hendak menyerahkan jiwa ragaku juga demi hukum-hukum nenek moyang. Dan aku berseru kepada Allah. Semoga ia menunjukkan belas kasihan kepada bangsa kami. Dan dengan kesengsaraan dan deraan untuk membuat kamu mengakui bahwa hanya Dialah Tuhan. Dan melalui saya dan saudara-saudara saya akan mengakhiri murka yang maha kuasa yang secara adil menimpa seluruh bangsa kami. 2 Makabe 7 ayat 37 dan 38. Jadi ini merupakan suatu catatan penting ketika ibu dan anak-anaknya berpikir bahwa penderitaan mereka adalah suatu tindakan penebusan yang akan menarik belas kasihan Tuhan kepada Israel dan mengakhiri hukuman yang ditimpakan kepada bangsa mereka karena ketidaksetiaan secara nasional. Keyakinan ini diberi tekanan oleh gaya sastra dari penulis 2 Makabe. Jadi ada catatan tentang kemartiran itu diselipkan dalam kisah Yudas Makabe menjadi semacam interupsi dengan ilustrasi demikian. Yudas dan pengikutnya mengungsi ke padang gurun, itu 2 Makabe 5 ayat 27. Lalu kisah kemartiran
Eleazar dan ibu bersama 7 anaknya di 2 Makabe 6 dan 7 itu diapi dengan kisah Yudas dan pengikutnya melancarkan pemberontakan. 2 Makabe 8 ayat 1 dan seterusnya. Jadi ketika narasi Yudas dan teman-temannya itu dirangkum, penulis menyatakan bahwa orang-orang non-Yahudi itu tidak dapat menahan Yudas. Karena apa? Karena murka Tuhan telah berubah menjadi belas kasih. 2 Makabe 8 ayat 5. Itu adalah tepat. Seperti apa yang didoakan para martir ketika mereka itu menyerahkan tubuhnya untuk disiksa dan mati. Aku seperti saudara-saudaraku menyerahkan tubuh dan hidup untuk hukum-hukum leluhur kami. Memohon pada Tuhan untuk berbelas kasih kepada bangsa kami. 2 Makabe 7 ayat 37. Jika pemberontakan Makabe berhasil, 2 Makabe itu memberitahu kita bahwa keberhasilan itu karena para martir yang karena kesetiaan dan pengorbanannya telah mengubah murka Tuhan menjadi belas kasih. Jadi ada jalan yang lebih tinggi untuk menebus bangsa, yaitu jalan kemartiran. Sekalipun Matatias dan anak-anaknya tidak memilih jalur ini, 2 Makabe itu memperlihatkan jalur penderitaan penebusan yang dilakukan Eleazar dan ibu dan anak-anaknya mengubah takdir Israel dengan cara yang sangat penting. Dan ironisnya, itu menyebabkan pemberontakan Makabe sukses. Pada masanya, Yesus memanggil rekan-rekan sebangsanya kepada kemartiran serupa. Menghadapi penindas pagan lainnya dalam rupa bangsa Romawi, ia menyerukan revolusi. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius 5 ayat 39-42. Kenyataannya bagi Yesus, satu-satunya cara pembaharuan Israel itu terletak pada tindakan merangkul kekerasan bangsa Romawi pada masanya, yaitu dengan mati di kayu salib. Ketika kita mengingat trauma sejarah pada masa Yesus yang dimulai dari penyerbuan Selekus dan dilanjutkan dengan penjajahan Romawi, dapatkah kita mengerti betapa janggalnya perkataan Yesus ini bagi umatnya sendiri? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Matius 5 ayat 43-47. Di satu sisi, Yesus tidaklah mengatakan sesuatu yang baru. Ia hanya menarik perkenangan orang-orang sebangsanya sendiri akan apa yang dilakukan para martir. Yang mengubah murka Tuhan itu menjadi belas kasih lewat kematian pengorbanannya. Seperti mereka, Yesus juga akan menghadapi teror pagan dengan menawarkan dirinya pada alat penyiksaan dan kematian yang terhebat, yaitu salib. Dan mengubahnya menjadi simbol penebusan dan kemenangan.
Kekaisaran Romawi datang dan pergi, namun bekas ibu kotanya masih berdiri sampai hari ini sebagai kenangan akan kemenangan Yesus dan para murid-muridnya yang berani memikul salib mereka dan melepaskan belas kasih Allah di bumi. Tidak hanya para martir pada masa Makabe itu menggambarkan penderitaan Yesus saja, tapi juga menggambarkan keberanian dan penderitaan bundanya, yaitu perawan Maria. Tidak sulit membayangkan selama peristiwa Jumat Agung, Maria mengingatkan akan semangat mulia dari ibu yang diceritakan dalam 2 Makabe 7, yang hatinya hancur menyaksikan kekejaman, penyiksaan, dan kematian ke-7 anaknya. Namun, masih bisa menyemangati anak-anaknya untuk tetap setia kepada keinginan Tuhan dan berharap akan dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Hati Maria yang tertusuk bahkan lebih dalam semakin menyempurnakan cinta, keberanian, dan kesetiaan dari ibu itu. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Kita nanti akan masuk ke perjanjian baru. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.